Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya ada di Seundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah oke semua, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, sudah bisa kegiatan kemana-mana, sudah bisa jalan-jalan, apalagi sekarang PPKM-nya sudah mulai dilonggarkan untuk wilayah Jawa dan Bali. Jadi kita liburan, bisa liburan ke sana ke sini ya. Kemudian teman-teman yang belum divaksin, segera divaksin ya. Karena itu untuk menjaga imun tubuh kita supaya nanti kita bisa pergi ke ruang publik atau bisa ke tempat keramaian ya, seperti itu. Itu mungkin dari saya apa ya, intermezzo. Oke teman-teman, yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu, kemudian di like video ini, di share jika video ini bermanfaat ya, dibagikan kepada teman-teman yang mempunyai keluhan yang sama dengan seperti kita. Kemudian juga ya dibantu, kalau misalkan teman-teman yang mau bergabung dengan channel saya, nanti insya Allah saya akan bikin channelnya untuk yang bacaan gabung itu ya, berlangganan lah istilahnya. Tapi nanti saya lagi memikirkan mau seperti apa nih channel ini dibangunnya. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih bagus lagi channelnya. Oke teman-teman, ya kita kali ini akan belajar tentang bagaimana menjadikan pikiran sendiri itu adalah obat untuk menenangkan diri kita sendiri. Jadi pikiran kita yang membuat kacau, pikiran kita juga yang harus menjadi penenang untuk diri kita. Karena beberapa orang teman-teman, jujur saja, menemukan pola itu berasal dari bagaimana mereka merespon pikiran yang negatif itu menjadi pikiran positif gitu. Nah, beberapa teman ini mengadopsi gaya saya sebetulnya, Maya. Mengadopsi gaya saya yang melupakan dengan anxiety itu, kemudian mereka berdamai dengan anxiety, kemudian mereka belajar bagaimana menerima diri sendiri yang sekarang mungkin berbeda dengan yang dulu, kemudian menerima bagaimana yang sekarang itu kita adalah ya harus berinteraksi dengan tubuh sendiri, harus berinteraksi dengan makanan, harus berinteraksi dengan lingkungan, bahkan ya kita harus berinteraksi dengan makanan, kegiatan kita, supaya kita terbiasa dengan yang sekarang itu. Karena kita tahulah, kita sekarang itu berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih kita supaya kita menjadi orang yang lebih peduli terhadap pikiran kita, lebih peduli terhadap diri kita. Nah, dari sini teman-teman harus bisa belajar bagaimana teman-teman itu ya mempromosikan diri teman-teman itu agar lebih baik lagi. Ya, agar lebih natural lagi, agar lebih bijaksana lagi menghadapi ini. Nah, yang perlu kita rubah adalah memanage pikiran yang negatif itu menjadi pikiran yang positif. Arahnya sebetulnya sama saja. Sama saja bagaimana kita mengelola pikiran negatif itu. Jadi pikiran negatif itu kan datangnya setiap detik, setiap waktu. Tapi pikiran positif itu tidak datang seperti itu. Jadi kadang ada sisi pikiran positif untuk diri kita. Nah, dari datangnya pikiran positif itu, kita harus segera menancapkan ataupun menanamkan pikiran positif itu ke dalam diri kita. Nih, hari ini kita sehat nih. Hari ini kita makan enak. Coba teman-teman berpikirnya seperti itu setiap hari. Jadi ketika teman-teman bangun tidur, langsung buat afirmasi di dalam teman-teman. Di dalam pikiran teman-teman itu bikin afirmasi yang menarik. Nih, hari ini saya harus berubah.
Makannya sekarang saya mau mencoba ini. Sedikit-sedikit aja dulu, nanti kan ketahuan mana makanan yang cocok dan makanan yang tidak cocok. Nah, selain dari itu, kita juga harus belajar menerima sensasi itu dengan lapang dada, dengan pikiran yang normal. Ketika ada sensasi yang muncul, jangan dikaitkan dengan segala hal. Jangan dikaitkan dengan penyakit berat, jangan dikaitkan dengan kematian. Tapi anggap kalau misalkan sensasi muncul itu adalah sebagai sensor untuk tubuh kita. Jadi kita mungkin perlu istirahat, perlu minum obat, perlu makan. Kalau pusing, ya istirahat. Kalau lapar, ya makan. Kalau haus, ya minum. Itu umum dulu ketika kita masih normal. Ketika kita punya anxiety, itu semua berubah. Tidak ada yang seperti itu sekarang. Yang ada, kita adalah menjadi orang yang penakut, menjadi orang yang tidak pemberani, menjadi orang yang dihujani berbagai macam sensasi. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana sih kita? Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak usah berpikir tentang kita terkena penyakit apa. Kita ya mau ini mau itu. Ya, jadi kita berpikir saja bahwa ini tuh normal seperti kita dulu. Cuma sekarang kita lebih karena ada anxiety. Seperti itu. Oke? Itu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Salam sembuh dari saya, dari saya Hundi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.